Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil mau mengajak saudara sekalian hari ini untuk mau mengalami lagi sesuatu yang baru daripada Tuhan. Mungkin saudara sekarang menghadapi tantangan-tantangan, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, itu yang saya mau sampaikan sekarang, bahwa Alkitab menjanjikan kepada kita bahwa oleh anugerah Tuhan kita bisa lepas dari tantangan yang kita alami. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Buka mata rohani pemirsa, buka mata rohani seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami tidak pernah menyerah dengan tantangan, pergumulan, kesulitan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Karena iblis punya kuasa yang terbatas, dan dia tidak bisa terus mengganggu kami. Dan pada akhirnya kami akan tampil menjadi pemenang dan mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 26 ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi.
Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakannya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin. Saudara pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Tadi di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, Ishak pergi menggali sumur yang dulu ditutupi oleh musuh. Orang tidak suka kepada Abraham. Sampai ke sana, anak buah Ishak mengeluarkan batu-batu yang masuk ke dalam sumur itu. Kemudian sesudah airnya keluar, air jernih keluar, datang musuh lagi, saingannya. Tutup lagi. Saudara sekalian, saya mau katakan kepada saudara sekalian, ini kata firman Tuhan. Ayat 14, pasal 26 ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, karyawan, buruh, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi jangan lupa, kalau sudah kaya dan diberkati oleh Tuhan, ada juga orang yang cemburu. Oleh karena itu saya minta malam hari ini supaya kita semua waspada, jaga diri baik-baik, jaga hubungan baik dengan orang lain, supaya jangan orang menjadi cemburu dan kita diserang orang. Kadang-kadang ada orang jahat menyerang dengan santet misalnya. Tetapi sudah dengar baik apa yang saya katakan dengan jawabannya di sini. Nanti saya akan sampaikan mungkin bulan depan kepada saudara sekalian. Dari Bilangan 23 ayat 23. Bilangan 23 ayat 23. Ini ayat perlu dicatat oleh saudara-saudara sekalian, terutama di daerah-daerah yang masih menggunakan santet dan pelet. Dengar baik apa yang saya katakan. Bilangan 23 katakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Itu dia saudara sekalian. Jadi jangan takut kepada santet dan pelet. Berlindunglah kuasa darah Yesus dan saudara aman. Begitu juga ketika kita dalam masa pandemi sekarang. Nah, saya minta saudara-saudara berani mengatakan, saya berlindung dalam kuasa darah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan menolong saya, sehingga saya tidak akan pernah bisa ditembus oleh virus. Kita bukan sombong, tapi firman Tuhan katakan dalam ayat dari Wahyu pasal 12 ayat 11. Oke, tadi katanya apa? Apa yang terjadi tadi? Bahwa melihat Ishak makin lama makin kaya, apalagi dia diberkati di tengah-tengah apa? Di masa paceklik, di masa musim kemarau, dia kok bisa berhasil panennya. Orang mulai cemburu. Dan Alkitab yang bilang begitu. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Dan hasilnya tadi apa? Sumur yang digali oleh bapaknya Abraham, dia gali jadi baik lagi, ditimbun lagi sama musuh atau saingan. Tolong saudara sekalian, apakah Ishak menyerah? Oh tidak. Dia menyingkir dengan sopan santun. Di sana juga dia diserang lagi. Sumur yang dia gali, mereka klaim sebagai milik mereka. Masih lagi. Ingat, kekuatan iblis cuma 30%. Sudah masih ingat waktu di Mesir? Tongkat menjadi ular bisa ditiru oleh dukun Mesir. Apalagi air menjadi darah ditiru oleh dukun Mesir. Kemudian apa?
katak atau kodok bisa ditiru. Tapi yang keempat, haleluya, apa itu? Nyamuk tidak bisa lagi ditiru. Inilah ayat yang sama yang kita baca tadi, saudara-saudara sekalian. Ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dengar saya prinsipnya? Dengar saya baik-baik. Dihambat oleh iblis, maju terus. Dihambat oleh iblis lagi, maju terus. Dihambat oleh iblis lagi, maju terus. Saya menyatakan, menubuatkan kepada seluruh jemaat yang hidup berkemenangan setiap hari, yang mampu bertahan dalam keadaan sulit, dalam tantangan-tantangan, sudah akan melihat kenyataan satu hari kelak. Dan saya harap besok sudah akan sampai di Rehobot dan sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tolong seluruh jemaat kami Tuhan, pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya kami jangan punya mental mudah menyerah. Kami bertahan terus. Diserang satu kali kami terus berjalan. Diserang satu kali kami terus berjalan. Dihantam oleh saingan kami teruskan perjalanan. Dan pastilah kami berdoa supaya besok kami akan sampai di Rehobot. Kami sampai di tempat yang tenang dan aman. Dan kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.